Pemirsa, munculnya kembali pembahasan mengenai potensi gempa di zona megatrust sempat membuat heboh publik. Bagaimana tidak, karena muncul narasi bahwa sejumlah wilayah yang berpotensi gempa akan lumpuh. Namun hal tersebut sudah dibantah oleh BMKG karena pembahasan potensi gempa di zona megatrust ini bukanlah sebuah peringatan. BMKG hanya mengingatkan bahwa kembali adanya 2 titik sebagai zona kekosongan gempa yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi apa sebenarnya megatrust dan titik mana sajakah yang menjadi zona megatrust di Indonesia? Kita akan membahasnya dalam segmen At Large Megatrust Menunggu Waktu. Nah, pemirsa, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya penjelasan dari megatrust itu sendiri. Kalau dari bahasa pemirsa, mega memiliki arti besar, sedangkan trust adalah dorongan. Artinya, lempengan bumi digambarkan menumpuk dan lempeng di bagian bawah mendorong ke lempeng di atasnya. Maka akan menyebabkan sumber gempa di kedalaman yang dangkal. Nah, kemudian wilayah mana saja yang memiliki potensi adanya megatrust? Nah, pemirsa, kita juga akan melihat apa saja zona-zona yang sudah ditandai oleh pihak BMKG, yang mana saja yang menjadi potensi terjadinya gempa megatrust dalam sumber gempa yang memiliki sumber kedalaman dangkal ini. Nah, pemirsa, kita akan melihat juga peta Indonesia dan titik-titik mana saja yang menjadi potensi dari zona megatrust ini. Yang pertama, kalau kita lihat ini ada di kawasan Aceh Andaman, ini memiliki potensi kurang lebih besaran untuk gempanya adalah 9,2 magnitudo. Kita akan tampilkan bersama pemirsa. Nah, kemudian juga turun ke bagian lebih bawah yaitu Nias Simeulue dengan potensi gempa 8,7 magnitudo. Kemudian di kawasan Batu 7,8 magnitudo dan juga ke bawah ini ada Mentawai Siberut. Lalu ada Mentawai Pagai dengan potensi gempa sebesar 8,9 magnitudo kekuatannya. Kemudian juga ada di Selat Sunda dan juga di Enggano dengan kekuatan kurang lebih 8 sampai 4,7 magnitudo. Kemudian juga di Jawa Barat dan Jawa Tengah ini mencapai 8,7 magnitudo. Kemudian di Jawa Timur, kemudian sampai ke Sumba hingga ke kawasan Sulawesi Utara, Filipina bagian atas hingga Papua dengan kekuatan gempa diprediksi mencapai 8,7 magnitudo. Nah, pemirsa, 13 titik ini merupakan potensi yang sudah dipetakan oleh BMKG akan terjadi megatrust untuk gempa dengan kedalaman yang dangkal. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya potensi dari adanya 2 titik yang dinilai berpotensi terjadinya gempa megatrust. BMKG sekali lagi juga menegaskan bahwa informasi potensi gempa megatrust yang berkembang di publik bukanlah prediksi atau peringatan dini, melainkan untuk sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar diimbau untuk tetap waspada karena Indonesia memiliki potensi gempa bumi yang besar. Nah, diduga oleh para ahli ini menjadi zona kekosongan untuk gempa atau seismic gap ini ada di 2 titik, yaitu di Mentawai Siberut dan juga di kawasan Selat Sunda. Di mana di Mentawai Siberut ini gempa terakhir terjadi pada tahun 1797 dengan usia seismic gap selama 227 tahun. Kemudian untuk di Selat Sunda, pemirsa, gempa terakhir terjadi di tahun 1757 dengan usia seismic gap yaitu 267 tahun. Sehingga untuk seismic gap ini sudah berada ratusan tahun di Indonesia. Dan sampai saat ini BMKG juga menegaskan memang belum ada alat yang dapat memprediksi terjadinya gempa secara akurat. Jadi untuk saat ini memang pembelajaran dan juga pemahaman mengenai gempa bumi megatrust hanya sebatas untuk himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada. Dan kita juga akan mempelajari apa saja kira-kira tanda-tanda yang harus kita awasi ketika nanti terjadi gempa megatrust. Nah, pemirsa, ini merupakan data dari Earthquakes Canada di mana ada 3 potensi tanda-tanda yang akan terjadi jika adanya gempa megatrust. Yang pertama adalah tenggelamnya pantai secara tiba-tiba. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda jika terjadi tsunami dan jika ada gempa dengan kekuatan di atas kurang lebih 9 magnitudo. Maka jika ada peristiwa tenggelamnya air secara cepat, maka harus khawatirkan dan juga harus lebih waspada kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Kemudian juga matinya vegetasi yang dapat dihitung usianya. Nah, vegetasi ini merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat. Nah, kemudian juga adalah tanah longsor di bawah laut dari landas kontinen menuju ke laut dalam. Ini merupakan 3 tanda yang dapat terlihat
jika adanya potensi terjadi gempa megatrust. Pemirsa, bukan tanpa alasan kita sebagai warga Indonesia harus selalu waspada untuk bencana, khususnya untuk gempa bumi. Karena ternyata gempa bumi megatrust sudah pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Kita akan melihat wilayah mana saja yang pernah mengalami gempa megatrust. Yang pertama yaitu gempa di Jawa Timur pada tahun 1937 dengan kekuatan magnitudo 7,5, di mana ada sekitar 2.200 bangunan yang hancur dan korban jiwanya tercatat cukup banyak pada saat kejadian gempa. Kemudian beralih ke gempa Yogyakarta di tahun 1943 dengan kekuatan magnitudo 7,0, di mana ada 12.600 bangunan hancur dan 213 korban jiwa meninggal dan 3.900 luka-luka. Kemudian di gempa Irian Jaya di tahun 1981 dengan magnitudo 6,7, di mana ada 150 bangunan hancur dan 305 korban jiwa meninggal dunia serta 1.000 korban lainnya hilang. Kemudian di gempa bumi Bengkulu di tahun 2000 dengan kekuatan magnitudo 6,7, di mana ada 15.000 bangunan rusak parah dan 94 korban jiwa serta lebih dari 1.000 korban luka-luka. Nah, kemudian juga ada di kawasan untuk gempa Aceh, pemirsa, ini gempa yang terbesar mungkin pernah Indonesia rasakan di tahun 2004 dengan magnitudo 9,3, di mana terdapat 227.898 korban jiwa dan masih ada 45.000 lebih yang hilang serta 280.000 lebih luka-luka. Kemudian di gempa Pangandaran di tahun 2006 dengan magnitudo 7,7, di mana ada 668 korban jiwa dengan lebih dari 9.000 korban luka, dan juga gempa Mentawai di tahun 2010 dengan magnitudo 7,8 yang ada korbannya 408 korban jiwa dan 303 orang hilang. Pemirsa, lalu seperti apa mitigasi bencana yang dapat dipersiapkan oleh masyarakat untuk menghadapi gempa megatrust jika terjadi nantinya? Nah, dari tanggap tangguh menghadapi bencana terbitan BNPB ada tiga persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah mitigasi. Ini yaitu adalah menyiapkan rencana yang matang bagi masyarakat untuk evakuasi ketika nantinya terjadi bencana. Kemudian juga pelatihan rutin untuk melakukan evakuasi mandiri serta menyiapkan aparat dan juga obat-obatan pribadi untuk melakukan evakuasi. Kemudian juga membangun konstruksi rumah yang tahan gempa serta memperhatikan daerah rawan gempa di sekitar tempat tinggal. Kemudian ketika saat bencananya, pemirsa, ini adalah ketika terjadi gempa bumi, maka masyarakat diimbau langsung melakukan perlindungan mandiri dengan berlindung di bawah meja jika memang berada di dalam rumah. Kemudian juga waspada runtuhan bangunan di luar. Jadi memang ketika akan melakukan evakuasi mandiri keluar rumah, maka diperhatikan juga bangunan yang memiliki potensi cepat runtuh. Jadi harus dihindari untuk bangunan-bangunan yang berpotensi untuk runtuh ketika terjadi gempa. Kemudian juga menghindari penggunaan lift dan memilih tangga darurat jika berada di lantai atas atau lantai yang lebih tinggi begitu ya. Kemudian untuk pasca bencananya, pemirsa, ini waspada terhadap gempa bumi susulan. Kemudian juga memeriksa keberadaan api jika terjadi potensi adanya kebakaran pasca gempa. Kemudian juga berdiri di tempat terbuka dan hindari daerah rawan longsor, serta jika berada di dalam mobil maka mencari tempat yang jauh dari bangunan agar tidak tertimpa. Dan pemirsa, ini merupakan pembahasan mengenai zona megatrust dan potensi bencananya. Ini bukan hal yang baru untuk dibahas di Indonesia, karena Indonesia sendiri merupakan julukan Ring of Fire karena posisinya berada di cincin atau lingkar api Pasifik sehingga lebih berpotensi untuk mengalami gempa bumi. Meski belum ada alat yang dapat memprediksi bencana secara akurat, namun tak ada salahnya untuk selalu waspada. Dan untuk berdiskusi lebih langsung, pemirsa, kita akan mengobrol langsung bersama dengan Prihadi selaku pemerhati manajemen bencana. Selamat siang, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang, Mas Adi. Kita akan membahas lebih mengenai persiapan jika terjadi megatrust ya di kedepannya. Kita kan juga melihat BMKG saja baru mengeluarkan peringatan begitu ya. Publik sudah heboh. Sebenarnya seperti apa sih mitigasi dari pemerintah dan juga dari kesiapan dari masyarakat kita sendiri begitu? Ya, hebohnya megatrust ini sebenarnya sudah barang lama sebenarnya. Dan kita dihenyakan kembali ketika di tanggal 8 Agustus 2024 Nankai, Jepang itu terjadi gempa. Kemudian muncul tuh historical, kita akan terjadi gempa kapan lagi. Kemudian ada narasi bahwa
memang ada kesenjangan seismik gap, tadi Gemma menyampaikan di Mentawai, Beirut, dan juga Selat Sunda. Nah ini memang langkah-langkah antisipasinya apa gitu kan, karena ketika ditanya kapan sih terjadi gitu kan, nah di ketidakpastian kapan terjadinya ini yang kita lakukan adalah bagaimana memitigasi, baik itu masyarakat kita secara umum di daerah pesisir maupun juga dari pemerintah seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan memang 2 titik ya, Mas Adi, yang diperhatikan adalah Mentawai, Siberut, dan juga di Selat Sunda. Betul. Nah, untuk 2 wilayah ini kira-kira pemerintahnya sudah diinfo belum ya, dan apakah sudah siap untuk mengevakuasi? Karena kan ini memang di dekat pesisir semua ya, Mas Adi ya? Betul. Boleh saya coba untuk lihat yang daerah Indonesia secara keseluruhan? Oke, kita akan tampilkan ya. Betul. Megatrust itu sebenarnya barang lama ya, barang lama akibat dari posisi Indonesia adanya subduksi. Tadi Gemma mengatakan bahwa ada pergeseran dari Indo-Australia di bawah, yang kemudian melesat ke bawah, kemudian juga dari Eurasia yang menumbuk. Jadi mereka akan seperti ini gitu kan. Nah itu ketika kemudian di Aceh Andaman 2004 sudah terjadi lepasan energinya, yang menjadi soal adalah tadi kan di Mentawai, Siberut, dan juga di Selat Sunda terjadinya kapan seperti itu. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana sebenarnya memitigasi. Kenapa fokusnya di Pulau Jawa? Nah, kalau kita berpikir kenapa harus di Pulau Jawa, padahal tadi ada segmen-segmen megatrust lain di utara Pulau Sulawesi, karena ini ada Indo-Pasifik, kemudian juga di utara Papua gitu. Kita harus melihat bahwa hazardnya tuh sebenarnya ada di sini. Kenapa? Karena Pulau Jawa itu density, penduduknya tuh begitu banyak. Jadi fokusnya memang di situ. Dan kalau kita bicara apa sih langkah mitigasi, yang jelas pemerintah dalam hal ini BMKG telah memberikan mitigasi struktural. Dari alat yang dimiliki untuk mendeteksi gempa di tahun 2019 sebanyak 173, kemudian sekarang sudah 560, itu sudah merupakan upaya sebenarnya dari pemerintah. Oke. Tapi kemudian adalah turunan-turunannya. Bagaimana kemudian semua itu bisa diimplementasikan di masyarakat. Masyarakat juga masih harus sadar bahwa mereka tinggal di wilayah pesisir yang memang berpotensi tsunami. Makanya kemudian pemerintah juga membuat semacam kawasan rawan bencana. Di daerah pesisir-pesisir ini, kalau masyarakat bisa melihat secara jelas, bisa mengetahui potensi bencananya, maka mereka juga bisa melihat kawasan rawan bencana di Pangandaran, di wilayah mana aja. Kemudian ada kawasan rawan bencana 2 dan 3, itu ada warnanya sebenarnya, merah, kuning, dan hijau, seperti itu. Kemudian juga tadi selain mitigasi struktural yang dilakukan oleh BMKG, juga ada mitigasi sosiokultural yang dilakukan oleh BNPB dan juga BPBD. Itu yang juga harus dilakukan, seperti melakukan tsunami ready community, kemudian juga pelatihan-pelatihan. Itu bagian dari mitigasi struktural yang dilakukan oleh BMKG dan non-struktural yang dilakukan oleh BNPB. Seperti itu. Nah, megatrust ini kan memang sumber gempanya lempengannya itu cukup cetek begitu ya, cukup tidak dalam seperti di laut ya. Betul. Itu bedanya itu seperti apa sih, Mas Adi? Apakah memang lebih menghancurkan untuk yang lempengan lebih rendah ini daripada yang dalam? Problemnya itu sebenarnya adalah seberapa besar sebenarnya energi yang berpotensi yang tersimpan di situ. Ya kan? Banyak para ahli riset segala macam mengatakan bahwa ini udah lama nih terakumulasi energinya. Kemudian diprediksi maksimal tuh di Aceh sudah terlepas lah. Nah di Mentawai 8,9, Mentawai Pagai 8,9. Sebenarnya bukan masalah angka paling atasnya. Kita ini kan hanya prediksi angka paling atas kan, bisa saja kemudian energinya itu kurang dari ini. Yang menjadi soal itu adalah kesiapsiagaan masyarakat aja sebenarnya, seperti itu. Oke, nah untuk fasilitas dan infrastruktur dari pemerintah sendiri, jika terjadi gempa, apakah sudah mencakupi untuk semua warga melakukan evakuasi nih, Mas Adi? Tadi kita bicara soal alat pendeteksi yang BMKG lakukan. Yang menjadi soal itu adalah gempanya itu kan ada di bawah laut kan. Nah, sumber gempanya itu ada di bawah laut. Beda dengan Jepang yang teknologinya sudah mumpuni. Cara paling akurat ketika kemudian memberikan waktu lebih lama buat masyarakat ketika gempa itu terjadi dan kemudian jeda waktu golden time untuk bisa melakukan evakuasi itu adalah seberapa cepat sih gempa itu bisa dideteksi. Nah, itu adalah alatnya, sensor gempanya itu mestinya sih ditanam di bawah laut gitu kan.
Persoalannya itu adalah teknologinya itu kita belum bisa seperti itu. Oke. Nah, yang saya dengar dari Bu Dwi Korita bahwa kita berupaya, pemerintah berupaya untuk ketika ada perusahaan komunikasi menanam kabel bawah laut, titipin sensor gempanya itu sama mereka. Oke. Itu jauh lebih efisien sebenarnya seperti itu. Oke, nah berarti kalau misalnya kita tinggal di daerah yang cukup jauh dari komunikasi tersebut, Ya. bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat jika ada deteksi gempa dini? Kalau deteksi gempa dini itu kan sebenarnya ada early warning system ya. Early warning system dan juga Menkominfo pun juga 2 bulan terakhir ini sudah menginisiasi set-top box. Kalau misalkan ada gempa, itu akan ada bunyinya di set-top box itu, ada peringatan seperti itu. Oke. Itu bagian dari early warning system sebenarnya. Tapi itu kan cuma sekali 2 kali kan. Tapi investasi jangka panjangnya itu apa? Investasi jangka panjangnya itu adalah latihan terus, latihan terus. Jangan kemudian latihannya itu sensasional. Memperingati tsunami Aceh 2004 yang akan Desember 20 tahun kemudian. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan mungkin jauh lebih sering melakukan latihan-latihan evakuasi itu jauh lebih bagus. Karena investasinya itu yang investasi dalam artian bahwa ketika kita makin sering berlatih, maka insting kita, intuiting kita untuk bisa menyelamatkan diri itu jauh lebih firm. Ketimbang kemudian lama kita nggak berlatih, tiba-tiba gempa terjadi, kemudian tsunami terjadi, kita jadi hilang arah seperti itu. Iya. Nah, kita kan juga nggak jarang menemukan bahwa kadang banyak masyarakat yang nggak mau ngungsi evakuasi karena menjaga barang-barang bawaan di rumah. Betul. Nah, sebenarnya apa yang wajib dibawa ketika terjadi gempa gitu ya, kemudian evakuasi? Apa yang harus dibawa? Nah, ini menarik Mbak, bahwa kita juga sebenarnya menyiapkan diri ketika penanganan bencana itu bukan hanya harus datang dari pemerintah. Pengurangan resiko berbasis komunitas pun juga, tapi kitanya juga masih harus sadar. Satu adalah mengenali diri kita, lingkungan kita tuh kayak gimana sih, potensi bencananya apa. Kemudian juga ketika gempa, kita juga masih harus tahu nih, alur jalur evakuasinya tuh mana. Yang ketiga, siapin tas siaga bencana. Paling nggak untuk perbekalan 3 hari lah. Itu ada baterai, makanan, minuman segala macam, kayak gitu. Dan kita juga masih harus tahu bahwa gempa itu kan apa ya? Sesuatu yang mungkin tidak bisa diprediksi, tapi bukan tidak mungkin kita ketika kemudian berada di reruntuhan, kemudian kita tidak orang-orang tidak tahu bagaimana apakah kita masih hidup atau enggak. Kita tuh keseharian itu masih harus memiliki apa ya, semacam peluit. Oke. Nah, peluit ini itu kalau saya mungkin agak overthinking gitu, tapi bagian dari upaya menyelamatkan saya kalau misalnya kita pernah nonton Titanic, ketika kemudian orang tidak tahu bagaimana lokasi kita berada, paling tidak ketika kita tiup fluid, orang bakal aware ada orang yang masih hidup. Jadi tinggal tiup fluid seperti itu. Ini worst case kalau kita terjebak begitu ya? Iya, ketika terjebak gempa ya. seperti itu. Oke, nah kemudian kalau untuk jalur-jalur evakuasi sebenarnya apakah sudah maksimal ya di daerah-daerah di Indonesia sini? Karena kan kalau kita lihat kadang ada beberapa yang sudah ada jalur evakuasi tuh kalau kita ke desa-desa, tapi belum ada juga yang belum ada seperti itu. Nah, UNESCO itu punya Tsunami Ready Community. Ada 14 desa di dunia, 10 diantaranya itu sudah mendapatkan semacam sertifikat Tsunami Ready Community. Itu ada di Kota Padang, kemudian juga di Pandeglang, ada di Tambakrejo di Jawa Timur, di Bali bahkan ada 2, Bangli sama 1 mungkin Bali, kemudian juga ada di Mandalika. Nah, 10 desa itu, kalau misalkan kita mau tetap bisa, kalau zero defect atau minim korban mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi begitu banyak desa di pesisir, kenapa hanya 10? Itu masih harus ditambah. Seperti itu. Paling tidak, indikatornya tuh udah ada. Ada 12 indikator yang ditetapkan oleh UNESCO. Itu ada assessment, kemudian juga preparedness mereka, kesiapsiagaan mereka, dan juga respon mereka. Itu ada indikator-indikator yang ke-10 desa itu sudah memenuhi persyaratan seperti itu. Desa tangguh bencana atau desa community yang siap dengan tsunami. Desa-desa lainnya bagaimana? Itu PR buat tatanan pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan di paling bawah seperti itu. Oke, nah itu PR untuk pemerintah ya, Mas Betul. Adi. Nah, kalau untuk masyarakat, ini aja BMKG baru mengeluarkan pembelajaran soal megatrust, sudah banyak yang panik begitu. Nah, bagaimana cara masyarakat agar bisa menyikapi ini dengan tenang, tapi juga waspada? Itu tadi, kenali daerah. Kita tinggal di mana sih? Jakarta bahkan juga
terpapar atau memiliki resiko bencana. Seperti itu kan. Kemudian jalur evakuasi. Kemudian ini lagi fluid seperti itu. Dan paling enggak ya latihan terus sampai kemudian itu menjadi sebuah intuiting untuk bisa bertahan hidup, bisa menyelamatkan diri seperti itu. Karena kan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat kan. Cukup jauh jalur komunikasinya ketika pemerintah pusat sampai ke bawah. Jalur komunikasinya seperti itu. Jangan sampai kemudian ketika bencana itu terjadi, kembali lagi, pemerintah mana sih, mitigasinya mana sih, padahal sudah dilakukan. Tinggal bagaimana kita, masyarakat itu sendiri, bisa menyiapkan diri kita sendiri. Bersama siapa? Bersama komunitas dengan pengurangan risiko berbasis komunitas, kemudian juga pemerintah kabupaten seperti itu. Di jalur atau di tahapan level masyarakat yang paling bawah seperti itu. Oke, jadi nggak cuma mengandalkan pemerintah, tapi juga membekali diri sendiri untuk siap. Ya, karena kan yang korban pertama itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat itu ya yang harus bisa mewaspadai diri mereka sendiri. Bekal-bekalnya udah ada, tinggal bagaimana kemudian mengimplementasikannya. Oke, baik. Terima kasih sekali atas ilmunya Mas Prihadi. Semoga kita terjauhi dari bencana dan bisa membekali diri ketika terjadi bencana ke depannya. Terima kasih Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.